saya itu memanfaatkan lahan yang ada balkon di lantai 3. Tapi kayaknya di lantai 3 tuh kurang karena hobi ya, jadi nggak berasa tuh yang namanya berkebun itu ternyata membuat kita jadi ketagihan gitu. Kebun buat saya itu adalah tempat di mana saya curhat unek-unek saya atau stres saya sama pohon-pohon, karena pohon-pohon ini mereka kan makhluk hidup juga ya. Jadi pasti mendengarkan, dan yang paling penting itu mereka kan nggak akan bilang sama siapa. Halo, Assalamualaikum. Saya Ibu Lili. Saya sedang berada di kebun saya yang berada di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Yuk kita lihat ada apa aja sih di kebun saya ini. Jadi ini stroberi yang saya tanam di pot talang, teman-teman. Jenis stroberi ini adalah stroberi mencir yang memang dikhususkan ditanam di dataran rendah. Jadi bisa ya teman-teman kalau kita mau menanam stroberi walaupun kita tinggal di dataran rendah. Ini stroberi yang aku pindah tanam dari polybag kecil ini. Dan sengaja memang saya pindah tanam karena sudah besar. Nah, kita taruh begini. Nah, supaya apa? Supaya nanti kalau si stroberi ini berbuah, dia nanti berbuahnya bisa ke sebelah sini. Nah, ini saya taruh di pot, jadi bisa kita pindah-pindah ya, bisa kita putar-putar. Kalau di pot talang seperti ini, nanti kalau kita terbalik, si buahnya itu, calon buahnya itu nanti kalau madepnya ke sebelah sini, ngebelakangin, jadi susah. Karena kan nggak bisa diputar-putar. Nah, kalau kita di pot gini, bebas sih sebenarnya, karena kan bisa kita putar seperti ini. Tapi jangan lupa kalau misalnya pot itu ditempel di tembok, nah itu jangan lupa si potongan dari indukannya itu selalu ada di belakang. Alasan saya berkebun itu karena hobi, dan juga hasilnya itu bisa membantu kebutuhan di dapur, dan juga saya itu mempunyai bisnis kuliner. Jadi saya bisa memanfaatkan kebun-kebun saya ini untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di warung saya. Sebenarnya saya itu memanfaatkan lahan yang ada balkon di lantai 3. Tapi kayaknya di lantai 3 tuh kurang karena hobi ya, jadi nggak berasa tuh yang namanya berkebun itu ternyata membuat kita jadi ketagihan gitu. Makanya saya putuskan untuk menambah lahannya di lantai 4.
Jadi karena saking asiknya berkebun, jadi nggak pernah kepikir tuh mau tanam apa ya, maksudnya satu jenis atau beberapa jenis. Jadi mengalir begitu aja. Terus setiap ngelihat bibit-bibit gitu Kak, seneng aja gitu. Jadi secara nggak sengaja jadi banyak. Ini tanaman tomat yang saya tanam di lantai 4. Walaupun tanamannya tidak begitu bagus, tapi alhamdulillah banyak buahnya ya. Dan ini saya tanam secara organik dengan pemupukan yang biasa saja dengan menggunakan kompos dan juga sisa-sisa dapur rumah saya ya. Kondisi seperti ini kayaknya ini ya karena hujan terlalu banyak, dan jadi pohon tomat saya itu sering banyak bintik-bintik kayak gini. Dan daun-daunnya juga jadi nggak begitu bagus tumbuhnya. Tapi alhamdulillah buahnya lumayan ya. Selain menanam sayur dan buah-buahan, saya juga menanam beberapa bunga refugia seperti bunga zinnia, bunga pinka, dan juga bunga marigold. Tanaman-tanaman refugia ini fungsinya untuk meminimalkan hama-hama yang datang. Jadi nggak langsung ke tanaman yang kita tanam, tapi mereka lebih memilih ke bunga-bunga refugia ini. Pertama awal berkebun tahun 2021 itu ada di lantai 2. Itu yang saya tanam itu sama, tadinya itu lebih banyak apa ya, bunga-bungaan. Tapi setelah semakin kesini saya berpikir kalau bunga-bungaan itu ternyata kayaknya kurang manfaatnya untuk dapur ya. Jadi saya putuskan untuk menanam beberapa sayuran dan juga buah-buahan. Teman-teman, di kebun saya ini banyak sekali cacing karena saya banyak naruh sisa-sisa limbah dapur ke dalam polybag atau pot yang akan saya kasih tanaman. Nah, untuk para pekebun, cacing itu bisa menjadi sahabat dan juga bisa menjadi hama. Menjadi sahabat karena cacing-cacing itu bisa menggemburkan tanah ya teman-teman. Jadi tanaman kita itu bisa subur. Tapi itu berlaku kalau di tanah yang luas. Sedangkan kenapa dia jadi hama? Kalau misalnya si cacing itu ada di pot atau tempat areanya itu terbatas, itu tuh menjadi hama karena si cacing-cacing itu yang biasanya harus makan seperti kita ya teman-teman, makan-makan daun-daun, makan-makan sisa-sisa dari perundingan tanaman, itu tuh adalah makanannya si cacing. Kalau kita taruh di tempat yang kecil dan kita lupa untuk masukin sisa-sisa dapur atau dari perundingan-perundingan pohon yang itu adalah makanan si cacing, maka si cacing itu nanti bakal makan akar-akar gitu teman-teman, akar-akar dari tanaman-tanaman kita, seperti itu teman-teman.
teman-teman, ini saya mau kasih makan cacing-cacing yang ada di planter bag pohon pisang ini ya. Nah ini makanannya adalah sisa-sisa dari pruningan tanaman yang dari kebun ini sendiri. Seperti para pekebun yang lainnya, waktu yang paling menyenangkan adalah panen-panen. Nah sekarang saya mau mulai memanen daun purut ini dulu. Jadi kalau sukanya itu pastinya panen-panen ya kan, panen-panen. Terus bisa bagi-bagi, punya ada gimana ya, kalau bisa ngebagi hasil tanaman sendiri gitu, itu tuh aduh happy banget gitu, bisa nggak tahu deh pokoknya nggak bisa diungkapkan ya rasanya. Nah itu seperti itu sih happy-nya. Terus dukanya itu udah nanem capek-capek ya kan, terus udah kita pelihara, begitu tumbuh gagal dimakan sama siput, atau pas udah berbuah nih kayak cabe udah berbuah tau-taunya besoknya dia kok layu gitu loh. Kenapa nggak tahu kenapa ya, kadang-kadang kan ada mungkin di tanahnya ini, di media tanamnya itu ada masalah, mungkin ada apa jamur atau apa seperti itu sih Kak. Berkebun lama-lama seneng ya, soalnya ternyata di kebun ini kita tuh bisa fresh gitu, apa ya, punya rasa sendiri deh Kak, pokoknya kayaknya rasanya kayak bangga gitu, kayak ini loh tanaman yang saya tanam gitu loh, bisa dinikmatin sama banyak orang. Dan lagi saya bilang sama teman-teman yang dibagi atau saudara-saudara bahwa ini tanaman saya yang saya kasih itu organik loh, dan mereka tuh kan responnya wow banget gitu. Makanya saya senang aja gitu loh, punya rasa yang wah banget.
Tanaman ini saya siram pakai rendaman cucian beras ya teman-teman. Dan ini salah satu dari pupuk organik yang saya gunakan untuk tanaman-tanaman yang saya tanam. Untuk penyiraman POC ini biasanya saya lakukan 2 atau 3 hari sekali untuk tanaman sayur-sayuran. Kalau dibilang capek pasti capek ya Kak, tapi karena kita tuh seneng melakukannya tuh karena hobi, jadi biasa aja, nggak yang jadi beban gitu. Kadang-kadang tuh kan kita jenuh ya Kak sama masalah-masalah, kadang-kadang anak, kadang-kadang suami. Tuh kan kalau kita langsung ngerespon gitu ya kejadian saat itu kan kita emosinya kan lagi tinggi ya Kak. Makanya kadang-kadang saya pergi ke lantai 3 atau ke lantai 4 untuk menenangkan diri dan ngobrol sama pohon-pohon di sini. Teman-teman, ini sekarang saya mau tanam benih sawi pagoda dan juga ini ya, kangkung Bangkok. Kita tanam di sini ya. Sekarang yang keduanya saya tanam kangkung Bangkok ya. Setelah bibit kita tabur, kita juga kasih ini ya teman-teman ya, tanah kita taburi tipis-tipis di atasnya, dan kemudian kita siram. Setelah kita siram, bibit yang tadi kita semai itu kita taruh di tempat yang teduh ya teman-teman. Teman-teman, ini saya mau pindah tanam pohon tomat, pohon kel, dan juga ginseng Jawa. Nah, ikutin ya prosesnya. Ini saya tanam di polybag ukuran 35 x 35. Nah, ini saya lipat gini ya, supaya tidak terlalu tinggi karena pohonnya masih kecil. Dan ini udah saya siapin sampah dari dapur ya. Ini ada kulit pisang nih teman-teman. Ini ada kulit pisang, terus ada juga ini kulit bawang, sisa-sisa potongan sereh, dan juga daun-daun pisang. Nah, ini kita masukin ke dalam
setelah kita masukkan sampah dapur, langsung kita masukin media tanam ya teman-teman. Dan ini media tanam yang sudah jadi komposisinya itu udah lengkap ya teman-teman. Udah ada tanah, ada sekam, dan juga sudah ada kohenya ya. Pertama, hemat ya Kak, karena organik itu kita cuma mengandalkan sampah-sampah yang di dapur kita yang harusnya biasa kita buang, jadi kita taruh aja di kebun gitu, dan kita nggak perlu lagi beli-beli pupuk yang non-organik atau pestisida yang non-organik seperti, dan lebih sehat. Betul, lebih aman banget dikonsumsi karena kan itu alami ya Kak, jadi nggak perlu yang kita tuh maksudnya cucinya yang terlalu gimana-gimana banget gitu. Jadi kadang-kadang tuh kalau lagi berkebun juga kadang-kadang kita tuh ngelihat buah atau apa gitu, kita petik aja terus kita ya cuci-cuci sedikit lah, di kebun kan ada, langsung kita bisa konsumsi. 3 pohon ini sudah selesai saya pindah tanam, dan saya mau pindahkan ke tempat yang lebih teduh ya. Kalau kebun buat saya itu adalah tempat di mana saya curhat unek-unek saya atau stres saya sama pohon-pohon, karena pohon-pohon ini mereka kan makhluk hidup juga ya. Jadi pasti mendengarkan, dan yang paling penting itu mereka kan nggak akan bilang sama siapa. Harapannya untuk kebun saya, semoga saya bisa lebih banyak menanam lagi, bermacam-macam lagi kebun, terus saya bisa banyak belajar lagi, dan juga bisa menjadi inspirasi ya buat teman-teman semua yang belum berkebun.